Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazil Mustafa, SPD, Guru PAI di SD Negeri 2 Sidotati, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250 109 111 725. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 2 Sidotati Lawang untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema asiknya belajar surat Al-Alaq. Istidadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar tentang asiknya belajar surah Al-Alaq. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Baik, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai materi asiknya belajar surat Al-Alaq. Tahu surat Al-Alaq? Tujuan pembelajaran dari surah Al-Alaq ini adalah membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bisa? Yang benar. Bisa? Coba bangkunya Fatinisa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ya'lam. Baik, sudah membaca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Sekarang menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Kita lihat lagi. Iqra, ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah itu ada 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubra. Qalqalah sugro yang bagaimana? Yang memantulnya itu biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasa. Kalau qalqalah kubra itu ditekan dulu baru memantul. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Al-Hajj. Jadi qalqalah sugro hanya qalqalah kecil biasa ini iqra. Tapi qalqalah kubra di qalqalah seperti di qaf ini ada tasdidnya. Watab al-hajj. Jadi ditekan dulu baru dipantulkan. Kalau ini qalqalah sugro semua. Satu lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Ya, khalaqal nun mati bertemu sin ikhfa hakiki namanya. Jadi dengungnya samar, masuknya ke sin insana. Coba insana, dengungnya itu tiga harokat, 3 ketukan. Min alaqo, nun mati bertemu ain, dibaca idhar halki. Idhar itu jelas, gak boleh dengung. Khalaqal insana min alaq. 1, 2, 3. Insana min alaq. Keren. Iqra wa rabbukal akram. Jadi gak boleh Iqra wa rabbukal akram, gak boleh. Ya. Pakai qalqalah. Iqra wa rabbukal akram. Untuk akram, kaf ini namanya huruf sifatnya hames. Hames itu berdesis. Akram, Allahu akbar. Qalqalah itu tadi ada dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro pantulannya ringan di tengah kata, dan kubro pantulannya kuat di akhir bacaan. Nah, huruf qalqalah itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Qalqalatu yajma'uha qad bujatin. Dulu belajarnya di pengajian begitu. Tapi sekarang banyak metodologi untuk belajar Al-Qur'an. Sing paling penak, yang paling sering kita ingat, qalqalah ada 5. Hurufnya baju di toko. Baju di toko. Ba jim dal to kof. Oh, paling enak gitu ya. Baju di toko. Ba jim dal to kof. Baik, satu persatu kita belajar huruf qalqalah dan sifatul huruf. Dal, dadi tu bad, tudam bani dadna, minal mudni, mati tan tanita. Yang kof, poqiqu bako, bako, poqiqu bako, kukom bani bakna, minal muqni, maqiqom qoniqo, maqiqom qoniqo. Ya, belajar makhorijul huruf yo kudu mecucu. Potipu bako, tutom bani topna, minal mukni, mapi pong ponipo, mapi pong ponipo. Nah, kalau tak itu biasa tatitu. Kalau po mencucu, po. Nah, gitu ya. Nah, kalau ta sama kaf tadi, akrom, kafnya hames desis. Tak juga hames. Tatitu bats. Ayo, 1, 2, 3. Tatitu bats. Tutang
tanitatsna minal mutsni mati tanita. Ya, wis pinter. Sekarang nah, untuk menghafal surah Al-Alaq caranya baca teliti ayat per ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulangi berkali-kali. Kenapa? Biar hafal. Gabungkan dan ulangi semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diulang-ulang, mutolaah. Akhirnya hafalkan arti dan maknanya. Jadi surah Al-Alaq itu diambil dari ayat yang kedua yang artinya segumpal darah. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Khalaqal insana. Insan itu manusia. Insan dari kata insun, kelihatan. Kalau nggak kelihatan namanya jinnun. Jin, nggak kelihatan. Makanya kalau di dalam perut namanya janin, jinnun, tidak kelihatan. Begitu lahir kelihatan. Nah, kayak Alika, Naila, kayak Rejika, namanya insun atau insan, manusia. Jadi kelihatan semua. Ya. Yang ketiga, Iqra, bacalah. Warabbukal akram, Tuhanmulah yang maha mulia. Loh, Allah itu menyuruh kita untuk membaca. Kenapa kok malas-malasan? Ya. Ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu pena. Alladzi, yang mengajarkan. 'Allama bil qalam dari pena. Berarti dikongkon menulis. Jadi manusia lahir besar disuruh Allah untuk bisa baca dan menulis. Bisa baca dan menulis semua ini? Bagus. Yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allamal insana malam ya'lam. Allamal insana, Allah mengajarkan insana kepada manusia malam ya'lam, yang tidak diketahui. Karena Allah mempunyai sifat asmaul husna al-alim, berpengetahuan. Makanya sama disuruh sekolah biar bisa mencari ilmu pengetahuan. Cek pinter dari mana? Dari bisa membaca dan menulis. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut. Apa sih surat Al-Alaq itu? Asbabun nuzulnya, dari manakah tahu kita tentang surah Al-Alaq? Jadi mengenal surah Al-Alaq ini, yang pertama, Quran surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yang berikutnya, arti Al-Alaq adalah segumpal darah. Jadi sampean semua itu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Ada di rahim ibu kalian. Yang ketiga, surah ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa kok dinamakan surah Makkiyah? Karena turunnya di Mekkah. Kalau turunnya di Madinah disebut surah Madaniyah. Betul. Dan surah Al-Alaq ini
Jumlahnya 19 ayat. Dan menempati urutan yang ke-96. Di turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ini ke-96. Jumlah ayatnya 19. Baik, tepuk satu. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kata amin. Amin. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang tugas kalian adalah menulis dan menghafal surat Al-Quran Al-Alaq dan menjelaskan hukum bacaan. Silakan buka bukunya. Siapa berani maju ke depan? Ayat pertama. Siapa berani? Iya, satu saja. Gini guys. Nesti gini wes. Silakan yang lain ditulis. Bisa, Isa. Iya. Iya. Gini Ais. Nah, tangannya cok melok. Iya. Iqra. Red Hamzah. Ya. Sudah. Sabta. Nulis Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Gini. Contoh. Coba diharokati. Bismillah bagaimana? Kasih kasroh, diharokati. Ya. 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 Terus? Hirrah. Roh. Terus? Ada yang salah? Fathah biasa. Sukun? Fathah berdiri? Kayak tadi? Yang di sini? Yang ma? Kasroh? Tasdid? Fathah? Sukun? Hirra. Rohi. Kasrah. Sukun. Kasrah. Cret. Iya. Baik, tepuk tangan semuanya.
Capek? Ya. Sekarang tugas terakhir, tugas kelompok. Tugas kelompok ini silahkan buat pertanyaan, tanyakan kepada Pak Nas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Diskusi. Diskusi, bikin pertanyaan yang berhubungan dengan Wahyu Al-Quran surat Al-Alaq tadi, yang Pak Nas terangkan tadi. 10 menit cukup ya. Pertanyaannya satu kelompok ini satu aja. Dia sama diskusi, bikin pertanyaan. Paham tuh? Ya, bikin pertanyaan. Ayo diskusi. Mau tanya apa ya, gitu ya. Tadi kan Al-Quran diturunkan di Gua Hiro, merupakan wahyu pertama. Silakan diskusi, bikin pertanyaan. Satu aja. Satu pertanyaan doang. Satu aja. Kelompok ini. Ayo Husen. Ya, gak apa-apa. Ayo diskusi semua. Satu kelompok, satu saja. Ada yang sudah? Iya, semua. Ya. Ayo diskusi dulu. Kelompoknya Ais. Kelompoknya Alika Naila. Yang ketiga kelompoknya Rejika. Sudah? Oh belum. Apa saja? Silahkan wis. Sudah ketemu? 1 menit lagi. Gak apa-apa, terserah. Bebas. Sudah? Coba. Ingin bertanya apa? Langsung aja pertanyaannya. Apa-apa? Apa bertanya? Ya. Ayo didikte kelompok Alika. Pak, kenapa? Oh iya, di Alika ya. Loh ya bener kita nomor 2. Iya. Kenapa surat Al-Alaq ada 19 tapi cuman 5 yang dihafal. Baik, yang lain sambil bikin pertanyaan langsung saya jawab. Pak, kenapa surat Al-Alaq ada 19 ayat? Betul ya? Tapi cuma 5 yang dihafalkan. Karena Rasulullah ketika di Gua Hiro
itu mendapatkan cuman ayat 1 sampai 5 saja. Disuruh kita menghafal. Karena apa? 1 sampai 5 menyuruh kita untuk belajar membaca. Dan di akhir surat Al-Alaq ini ayat ke-19 wasjud waqtarib itu disuruh sujud di akhir. Ya. Kalau imam membaca surat Al-Alaq ini membaca gini langsung sujud. Baru berdiri lagi melanjutkan sholat lagi. Ini istimewanya surah Al-Alaq. Ada ayat sajdah namanya. Ayat dimana kita harus sujud. Kalau gak bisa sujud, misalkan kita gak mungkin disujud ya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik dong? Baik. Ada lagi? Kelompok 1. Di mana surat Al-Alaq diturunkan? Di mana surat Al-Alaq diturunkan? Rasulullah itu ada di Gua Hira. Gua Hira itu ada di Mekah. Ayat pertama sampai ayat kelima turunnya di Mekah. Makanya disebut surat Makiyah karena turunnya di Mekah. Sudah? Apa itu? Pak, kenapa meninggal dikubur di tanah? Ya. Baik. Mengapa kita meninggal dikubur di tanah? Dulu asal kita diciptakan, memang manusia diciptakan dari segumpal tanah, dari segumpal darah. Kita semua. Sebelum ada kita semua ini, yang diciptakan oleh Allah pertama kali manusia, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kalau kita ini diciptakan dari segumpal darah. Cuman Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah. Nah kita, anak cucu Nabi Adam, masih ada unsur tanahnya. Siapa yang sini anaknya putih? Wah, Sakwila putih. Sakwila itu boloten apa ora? Boloten kan? Ketok lek masih keturunannya Nabi Adam, ada tanahnya gitu. Dulu Nabi Adam ketika diciptakan itu Allah menyuruh malaikat ambil inti dari tanah. Dan bumi ini berkata, kalau asalnya dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Makanya manusia itu meninggal, dikubur kembali ke tanah. Paham dong? Baik. Terima kasih, pelajaran kita selesai. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Terima kasih anak-anak sekalian. Istiqdah dan semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.